La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Lantas, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam itu tempat untuk mengintai bagi orang-orang yang melampaui batas, dan tempat kembali mereka orang-orang yang melampaui batas itu. Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam jahanam berabad-abad. Nah, ini yang menjadi pembicaraan ulama pada konteks kalimat berapa lamanya kalimat yang dimaksud tinggal di neraka jahanam berabad-abad. Kalau panjenengan lihat di terjemahan, kan kalimatnya labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka jahanam, di dalamnya selama ahqaba. Ahqaba kalau diterjemahkan bahasa kita, maksudnya adalah berabad-abad. Seperti itu. Nek berabad-abad nang jumlah derek hitungannya pira? Sahabat pirang tahun? 100 tahun ya? Berarti 100 tahun ya? Berarti nek berabad-abad berarti bisa 3 abad, 4 abad, 5 abad, yang pasti berabad-abad. Kini menurut hitungan direct. Tapi penggunaan kalimat dalam bahasa ahqaba ini maksudnya lain, bukan yang dimaksud seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh waqad ikhtalafu fi miqdarihi. Ulama-ulama berselisih pendapat. Berapa lamanya yang dimaksud dengan berabad-abad dalam ayat itu? Mereka tinggal di dalam neraka jahanam selama berabad-abad. Maksud yaitu kalimat yang pertama, oleh ulama ada yang berpendapat berdasarkan Ali bin Abi Thalib. Ini pendapat yang pertama. Riwayatnya diriwayatkan oleh yaitu faqala Ibnu Jarir dari Abu Hamid Ibnu Hamid ngan Mihran, dari Sufyan Asy-Syauri, dari Amr Ad-Dahni, dari Salim bin Abi Jahd. Kemudian qala berkata, qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, ma tajiduna. Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, ma tajiduna, apa yang kalian dapati? Hitungan yaitu al-hukbu. Kalimatnya kan kalimat ahqaba, ini kan jamak dari kalimat hikbun. Kalimat tunggale hikbun artinya 1 abad. Nek diubah jadi ahqabun mengikuti jamak taksir jadinya berabad-abad. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, dia pernah bertanya, apa yang kalian kemudian dapati? Yang kalian ketahui hitungan 1 abad dari kalimat hikbun itu, yang kemudian didapati di dalam kitabullah atau di dalam Al-Quran yang telah diturunkan. Lantas qala berkata kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata bersama sahabat-sahabat yang lain, najiduhu, kami mendapati yang dimaksud dengan 1 abad dalam kalimat itu maksudnya adalah samanina sana, 80 tahun. Kalimatnya 1 abad, sing pertama berpendapat samanina sana, 80 tahun. Penjelasannya, wa kullu sannatin isna ngasara sahron. 1 tahun 12 bulan. Kullu syahrin salasuna yaum. Setiap bulan, 1 bulan jumlahnya 30 hari. 1 hari sebanding 1000. Menurut hitungan tahun-tahun kalian. Berarti berapa? 80 tahun. Kan ya? 1 tahun 12 bulan. 1 bulan 30 hari, 1 hari sebanding 1000 tahun. Berarti kan 1000 kali 80, berapa jumlahnya? Jadi yang dimaksud dengan kalimat ahqaba menurut pendapat yang pertama, jumlahnya adalah 80 tahun. Dengan hitungannya adalah 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 hari sebanding 1000 tahun hitungan kalian. Itu yang maksudnya. Berarti sedina nangkana ke sebanding dewek 1000 tahun. Padahal nangkana 80 tahun.
tahun. Kan tinggal dikalikan 1000 tahun kali 80. Ketemu nih pira. Nah, itu maksud yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib, mereka tinggal di dalam neraka jahanam berabad-abad. Ini ya, uripan nang alam dunia pira? 70 tahun. 9 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Yang naasnya lagi, hidup di dunia dengan jumlah usia 60, 50, 70, tidak sehat selamanya. Dan lebih naasnya lagi, hidup di dunia dengan bilangan yang singkat itu 70, 80 tahun atau yang lain-lain, campuran. Susah dan sedih senantiasa ada. Mending kalau suatu saat kita hidup di dunia singkat 70 tahun, senang terus. Bahagia terus, tidak pernah mengalami kesedihan. Padahal yang namanya manusia hidup di dalam kehidupan dunia sudah menjadi sesuatu yang wajar. Dan itu pasti. Antara kesusahan, kesedihan, semuanya manusia. Baik orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, semuanya sama. Kadar memiliki unsur kesedihan dan kebahagiaan silih berganti. Bayangkan kalau suatu saat kita hidupnya singkat, tapi kemudian tinggal di dalam neraka berabad-abad. Padahal sing dimaksud nang kono berabad-abad, jumlahnya adalah 80 tahun kali 1000. Naudzubillah himin dalik. Iya nek nang kana nang asone, mending nang delek ya. Sing jenengane urip nang alam dunia suatu saat ana susah ya. Kadang-kadang ya tetep bae ana nikmate. Anda naik kereta api, sesak, tidak mendapatkan tempat duduk. Lantas kemudian Anda bisa meluruskan kaki, Masya Allah, ana nikmate. Ana nikmate. Tapi yang namanya neraka, karena makanul azab, itu tempatnya azab, tidak ada sedikit pun ada rehatnya. Senantiasa sambung menyambung yang namanya azab, silih berganti, dan itu di dalamnya selama berabad-abad, yaitu menurut Ali bin Abi Thalib pendapat pertama 80 tahun. Yang dimaksud 80 tahun yaitu 1 tahun terdapat 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 hari menurut hitungan kalian adalah 1000 tahun. Karena kita tahu hitungannya kelak di yaumil akhirat, hitungannya berbeda dengan hitungan di dunia. 1 hari akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Karena permasalahannya gue ngesuk nang akhirat 1 hari ini sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Contohnya kan banyak di dalam hadis Nabi, sebagaimana yang sering disinggung. Yadkhulu al-mu'minu al-fakiru, akan masuk orang fakir yang beriman al-jannata kepada surga, qablal aghniyai, sebelum orang-orang kaya, biniswi yaumi, dengan selisih setengah hari. Orang kaya dengan orang miskin sama-sama masuk surga, selisihnya setengah hari. Lantas kata Rasulullah, biniswi yaum, setengah hari itu yang dimaksud adalah 500 tahun menurut hitungan kalian. Wong suki, wong miskin masuk ke dalam surga, selisihnya adalah 500 tahun. Direct jadi wong suki, jadi wong miskin pada menuju surga, sampai milih wong suki apa wong miskin. Pengennya mlebu surga ning ora kecek ya. Tanpa hisab maning ya. 500 tahun selisihnya. Karena itu orang kaya masih ditanya dengan segala nikmat kekayaan yang ia punya di dalam kehidupan dunia, sementara orang miskin hisabnya sudah selesai. Orang kaya orang miskin tapi dia ahli neraka, yang golongan celaka. Bus miskin celaka itu nang udah mindalik. Kayak nang udah ya mending kalau dia kaya terus masuk neraka daripada yang dia miskin masuk neraka. Ini sudah nang udah mindalik. Iya, nang dunia saya nang udah mindalik ya. Sekalipun ya nang udah mindalik keduanya. Sekalipun seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagaimana pendapat yang pertama tadi diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Amr bin Maimun, Hasan Qatadah, Robi bin Anas, dan Duhaq. Ini ulama-ulama yang meyakini berabad-abad maksudnya demikian pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, rawahuma Ibnu Abi Hatim. Tadi keduanya telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Menurut pendapat yang kedua,
itu disebutkan dari Hasan dan Sudi. Sekarang dari Hasan, dari Sudi. Dia menyebutkan yaitu Hasan dan Sudi. Yang dimaksud dengan Aqabah pada ayat itu sab'una sana, 70 tahun. Menurut pendapat yang kedua, lamanya penduduk neraka di dalam neraka yang dimaksud kemudian mereka tinggal di dalam neraka berabad-abad, ini yang dimaksud adalah 70 tahun. 1 tahun sama hitungannya 12 bulan. 1 bulan 30 hari. 1 hari sebanding 1000 tahun menurut hitungan kalian. Berarti lebih sedikit ya daripada pendapat yang pertama. Naik pendapat yang pertama menyebutkan 80, kalau pendapat yang kedua 70. Sedina tok baca ngasih nyicipi ya. Naik bisa. Namun dipindah. Berikutnya, pendapat yang kedua adalah yaitu 40 tahun. Pendapat yang kedua menyebutkan 40 tahun. 80, 70, pendapat yang kedua 40. Karena menurut dia, al-hukbu yang dimaksud dengan 1 abad itu adalah 40 tahun. Wah, kini wiakeh jumlah ya. 1 abad di dalam ayat itu yang dimaksud, di situ kan kalimatnya berabad-abad, gitu ya. 1 abad, menurut kemudian ulama yang ketiga menyebutkan bahwasanya yang dimaksud adalah 40 tahun. 40 tahun. Kullu yaumin, kullu sanatin, dan tiap-tiap kemudian tahun terdapat 360 hari. 1 tahun kan 360 hari. 1 hari itu sebanding dengan 1000 tahun. Berarti 1000 tahun. Naudzubillah min dzalik. Berarti kira nang kono berabad-abad, naik 1 abad 40 tahun. 40 tahun itu maksudnya adalah 1 harinya itu sebanding dengan 1000 tahun. 1000 ping 40 pira. Terus dikalikna 2, 3, 4, atau 5. Karena kalimatnya itu adalah berabad-abad. Itu mung sahabat tok, tapi berabad-abad. Maksudnya seperti itu. Buat dua kan banyak. Iya. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah. Dan berikutnya, menurut pendapat yang lain, ini menurut pendapat yang lain. Menurut pendapat yang lain adalah yaitu labisina fiha Aqabah. Mereka tinggal di dalam neraka berabad-abad. Maksud dari mereka kemudian tinggal di dalam neraka berabad-abad di sini adalah 30 ribu. 30 ribu tahun. Pendapat yang berikutnya kehitungannya adalah 30 ribu tahun. Cumanya saja pendapat yang ini yang menyebutkan 30 ribu tahun ini pendapat berdasarkan yaitu riwayat yang mungkar. Artinya mungkar karena perawinya terdapat tokoh namanya Sulaiman. Jadi di dalam riwayat itu terdapat seorang tokoh yang namanya adalah Qasim. Maksudnya Qasim dia adalah Ja'far bin Zubair. Keduanya adalah termasuk orang yang ditinggalkan hadisnya. Jadi pendapat yang mengarah kepada pengertian berabad-abad itu adalah 30 ribu tahun. Ini pendapat yang mungkar. Sementara kalau yang tadi agak ada hadisnya yang diakui. Yang 70, yang 80, yang 40 ini berdasarkan. Cuma kalau yang kemudian ini paling aneh. Karena di sana terdapat orang yang bernama Qasim yang dimaksud adalah Ja'far bin Zubair. Keduanya ditinggal oleh ulama hadis. Maksud ditinggal adalah karena dia hafalannya itu tidak begitu mumpuni. Keduanya ini karena hafalannya orang bagus. Sehingga oleh ulama hadis ditinggal hadisnya. Nek dewek karena tinggal banget ya. Oh, tinggal ya. Oh, apalina kalau kau sarung tinggal. Kayak gitu ya. Ini gitu. Karena kan ulama hadis di dalam mengambil hadis dari orang itu kan dengan beberapa persyaratan dan aturan yang ketat. Iya, diantaranya kalau terdapat orang yang hafalannya tidak kuat, dia sering lupa,
maka ini ditinggal oleh ulama-ulama hadis. Hadisnya tidak dipakai. Kalau suatu saat dia mengatakan berkata Rasulullah, tidak diterima. Itu maksudnya. Karena hafalannya kurang kuat. Artinya kalau sampai saat ini kita bisa menerima hadis itu sahih, tidak sahih, mungkar, dhaif, itu berdasarkan penelitian yang ilmiah. Berdasarkan ulama-ulama hadis di zaman dulu. Karena memang mereka di dalam menyaring hadis yang sahih dan tidak sahih ini cukup hati-hati. Sampai-sampai yang namanya Muslim kan muridnya Bukhari. Muslim yang dikenal dengan hadis Muslim atau Bukhari, Imam Muslim, dia tidak mau meriwayatkan hadis hanya gara-gara tatkala kemudian dia berkunjung ke rumah orang itu. Orang itu kemudian mengambil biji-bijian, lantas kemudian disebarkan ke ayam. Ya, lantas kemudian ayam itu makan biji-bijian itu. Begitu sedang makan, ayam itu ditangkap, disembelih. Maka Imam Muslim tidak memakai orang ini. Kenapa? Kepada hewan saja berbohong. Maka dia tidak mau mengambil hadisnya, ditinggal langsung. Wow, sampai seperti itu coba. Ngempani ayam, disebakap, disembeletok, kira tinggal hadis ya. Apa ini kayak dek sing melindungi ayam. Tinggal blas. Artinya kan hati-hati mereka. Hati-hati di dalam mengambil hadis itu. Tinggal ya. Dan berikutnya. Sementara kalau menurut yang lain, ini menurut yang lain, riwayatnya dari Bazar. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Bazar, Imam Al-Bazar. Karena kita tahu juga yang namanya kitab hadis yang dikenalkan ada 6, 7 bersama Musnad Imam Ahmad. Sementara kalau riwayat Bazar tidak dikenal, tidak begitu dikenal oleh ulama-ulama hadis, sekalipun ini masuk kategori di dalam ulama-ulama hadis. Mulanya kadang-kadang kita mendapatkan hadis riwayat Al-Bazar. Sekalipun kalau ketika kita mendapatkan riwayat Bazar, berarti ini keluar dari kitab Sita. Kitab Sita kan kitab yang 6 hadis. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Abu Dawud. 7 Musnad Imam Ahmad. Jadi ini 7. Nah, ini ulama yang mengakui bahwa hadis ini 7 ini. Nah, kalau Bazar ini lepas dari itu. Sehingga banyak disinyalir, banyak yang kemudian menilai hadis dari hadis kumpulan yang didapatkan di Bazar itu banyak kemudian diperselisihkan oleh ulama. Itu seperti itu. Tetapi kemudian oleh Ibnu Katsir ini disinggung di dalam sini. Riwayatnya adalah riwayat Bazar. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Muhammad bin Mirdas dari Sulaiman bin Muslim. Abu Mu'ala qala, berkata Abu Mu'ala, qala, berkata dia, Sa'altu Sulaiman At-Taimi, aku pernah bertanya kepada Sulaiman At-Taimi. Aku pernah bertanya kepada Sulaiman At-Taimi, yang dimaksud adalah Abu Mu'ala. Abu Mu'ala pernah bertanya kepada Sulaiman At-Taimi. Hal yahruju minan nar ahadun. Apakah seorang itu bisa dikeluarkan dari neraka? Kalimat itu ditanya seperti itu. Apakah orang yang masuk ke dalam neraka kemudian masuk di dalamnya dia bisa keluar? Lantas qala, berkata kemudian dia berkata, dijawab oleh dia, wal hukbu, dia bisa keluar dari dalam neraka setelah makan waktu berabad-abad. Dia menjawabnya seperti itu. Dia bisa keluar dari neraka, maka dia bisa keluar setelah berabad-abad. Kalimatnya seperti itu. Lantas berikutnya adalah maksud dari berabad-abad di sini adalah bidnya wasamanuna sana, 80 tahun, sama dengan riwayat yang pertama. Jadi riwayat yang di sini maksudnya adalah setelah dia 80 tahun. 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan 30 hari. 1 hari sebanding dengan 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Berarti Masya Allah. Ini untuk menunjukkan ahli neraka yang ada di dalam neraka. Sekalipun begini, sekalipun bahwa kemudian penduduk neraka yang ada di dalam neraka, dan kalau seandainya dia adalah ahli tauhid, kita suatu saat masuk neraka karena dosa maksiat yang kemudian oleh Allah dibalas karena dulu di dalam kehidupan dunia kita tidak bertaubat, sehingga kemudian kita membawa dosa besar. Tapi kemudian kita termasuk kelompok ahlu tauhid,
Maka orang yang seperti ini tetap masuk neraka, tapi kemudian tidak lama di dalam neraka, dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Ya, ya 5 menit tuh karena dewek, karena kayak gini 5 menit. Tapi 5 menit akhirat suwe, 5 menit akhirat suwe, suwe. Jadi seperti itu. Lantas berikutnya adalah summa qala, menurut riwayat yang lain, Sulaiman bin Muslim al-Bisri, dia berpendapat, yaitu Sulaiman yaitu bin Muslim al-Bisri, dia menyebutkan pendapat yang paling masyhur menyebutkan penduduk neraka di dalam neraka tinggal selama berabad-abad. Maksudnya di sini adalah yang paling masyhur pendapatnya adalah yang membicarakan 80 tahun. 80 tahun. Berarti 80 tahun dengan hitungan tadi. 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 hari sebanding dengan 1000 tahun. Sing paling diakui atau paling masyhur menurut Sulaiman Basri. Qala, berkata Sudi, sementara Sudi berkata, labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalam neraka selama berabad-abad. Mereka tinggal di neraka selama berabad-abad. Yang dimaksud adalah 70 tahun. Sama dengan pendapat yang di atas ya. Sama dengan hitungannya. 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 hari sebanding dengan yaitu 1000 tahun menurut hitungan kalian. Kemudian pendapat yang lain menyebutkan kalimat ahqaba maksudnya adalah, ini pendapat yang lain, mereka tinggal di dalam neraka selama berabad-abad, maksudnya adalah tidak ada putusnya di dalamnya dan menunjukkan kekal yang ada di dalamnya dan berbagai macam jenis azab. Ada yang menafsirkan maksud dari kalimat berabad-abad adalah tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya azab Allah yang ada di dalamnya dan tidak ada berhentinya untuk menunjukkan kekal di dalamnya. Ini yang dimaksud berabad-abad menurut ulama yang lain. Nah, ulama yang lain ini berbeda pendapat terkait masalah itu. Yang paling pokok sebetulnya tidak membicarakan berapa yang dimaksud di dalam ayat itu berabad-abadnya. Tapi yang paling pokok adalah kita selamat, jangan sampai 1 hari pun kita masuk ke dalam neraka. Sebagaimana tadi di awal, supaya kemudian kita menjadi ahlu surga yang masuk surga tanpa hisab. Jangan sampai kebalikannya. Jangan sih kebalikannya, masuk neraka tanpa hisab. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah ya. Di antaranya itulah. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup ya? Nahtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.